Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita update untuk perkembangan terkini dari capaian pengerjaan satu hari ini di sirkuit Mandalika, yang dimana untuk pengambilan visual yang saya ambil di sore hari ini pukul 17.11 waktu Indonesia bagian tengah, yang saat ini kita awali dari area tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-17. Dan di saat ini kita akan melihat untuk perbedaan atau kondisi terkini dari perbedaan lapisan utama di bagian dari trek utama ataupun dari bagian area run off yang teman-teman lihat dari batas atau dari sistem drainase yang tertanam di sini. Kemudian kita lihat dari sisi kiri mengarah ke dalam trek. Untuk lapisan dari area run off di sini terlihat untuk lapisan nantinya akan disamaratakan dengan bagian dari trek utama yang saat ini sudah dalam progres untuk lapis kedua, yang dimana untuk lapis kedua ini dengan ketebalan sekitar 6 cm. Baik, setelah ini kita akan melihat juga untuk kondisi atau hasil dari penanaman rumput di bagian dari sisi kanan yang melingkar ke arah tikungan yang ke-16. Teman-teman bisa melihat untuk area dari kop yang berada di sisi kanan juga sudah disiapkan, tinggal dilakukan pengerjaan untuk dapat dilakukan pengecoran. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-17 dan langsung menuju ke arah titik pengerjaan di sore menjelang petang hari ini, dimana kita akan fokus melihat secara detail untuk bangunan race control yang berada di sisi kiri dari trek lurus atau di sisi kiri dari area pit lane. Baik, kita sudah sampai di lokasi dari kelistrikan dari sirkuit Mandalika. Nantinya untuk saat ini masih dalam proses penurunan dari bata ringan atau hebel yang akan dipasang sebagai dinding di sini. Selanjutnya kita akan melihat juga untuk fokus melihat di bagian dari ruang race control, yang dimana ruang race control ini juga jadi fokus dari pihak NJPA. Ruangan ini nantinya akan menjadi tempat supervisi sekaligus mengatur jalannya balapan. Ruangan ini juga akan menjalani proses homologasi bersamaan dengan sirkuit Mandalika nantinya. Sekarang untuk progres dari pembangunan ruangan dari race control ini sudah mencapai 65% dan akan selesai pada akhir bulan Juli tahun 2021 ini. Dan seterusnya kita akan melihat juga untuk race control ini terinspirasi dari atap rumah adat dari desa Sasak Sade di Kabupaten Lombok Tengah, yang diterapkan atau dibuat konsep seperti lumbung padi. Kemudian di sini dalam proses pengerjaan dari penggalian yang nanti akan dipersiapkan untuk lokasi dari area podium. Kemudian kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang lain yang berada di sekitaran area parkir, yang dimana untuk proses dari pengecoran lapis kedua yang saat ini masih terus berlanjut. Kita akan melihat untuk aktivitas para pekerja yang masih dilakukan di sore menjelang petang hari ini. Teman-teman bisa melihat di sini masih dalam proses dari penuangan material cor, yang dimana untuk aktivitas lanjutan dilakukannya untuk perataan dan penghalusan di sini, dan untuk lapisan ataupun dari material besi yang sudah diletakkan sebagai pondasi dari area parkir yang dalam proses pengecoran dari sisi barat menuju ke sisi timur. Dan saat ini kita akan melihat untuk kondisi terkini dari medical center, yang dimana untuk pengerjaan ataupun penyelesaian dari medical center saat ini sudah hampir rampung, dimana seperti kelistrikan ataupun dari fasilitas-fasilitas lain sudah terpasang di area medical center.
Kemudian untuk aktivitas pengerjaan yang masih berlanjut di sini masih dalam proses penghamparan, pemadatan dan perataan masih terus dilakukan, yang nanti akan diperuntukkan sebagai jalur keluar masuk menuju ke dalam area pedok atau zona tengah dari area pedok di sini. Oke, kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di area pedok juga, yang dimana untuk proses dari pengecoran lapis kedua yang saat ini masih terus dilanjutkan. Terlihat untuk material besi yang sudah diletakkan di sini, yang sudah dirakit, kemudian nanti akan dituangkan material cor yang saat ini masih dalam proses perakitan untuk material besi, yang kemudian nanti akan dilapisi material cor untuk dapat dipergunakan, atau lokasi dari pedok modular akan dirakit di bagian area pedok, atau tepatnya di bagian sisi kiri dari area pit lane di sini. Oke, kita akan menuju ke depan untuk melihat kondisi terkini juga dari pembukaan akses jalur masuk menuju ke dalam zona tengah sirkuit Mandalika, yang dimana yang akan dilalui nanti dari tunnel yang pertama yang saat ini dalam progres penyelesaian. Kemudian di depan sana untuk area atau akses jalur masuk sudah terbentuk, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk pembentukan badan jalur hingga nanti akan terkoneksi dengan akses jalan tengah yang dalam proses pengerjaan hari ini. Baik, selanjutnya kita perhatikan di bagian sisi kiri, di mana kita perhatikan di sini sedang dipersiapkan untuk dilakukan pemasangan dari pit wall yang nanti akan terpasang dari sisi barat menuju ke arah sisi timur dari trek lurus di sini. Kemudian kita melihat di sini dalam proses pemadatan dan perataan untuk area dari servis bagian kiri yang saat ini masih dalam proses pemadatan dan perataan sehingga dapat dilanjutkan untuk pengaspalan. Dari sebelumnya telah dilakukan pengaspalan di bagian sisi kiri dari ujung tikungan yang pertama. Kemudian di sini untuk progres dari pengerjaan untuk penggalian maupun pengecoran ataupun dari pengeboran yang telah dilakukan di sini untuk material besi yang sudah ditanam, kemudian untuk hasil pengecoran juga sudah mulai dibongkar kembali dan nanti akan ditinggalkan atau disisakan dari material besi yang berfungsi sebagai pondasi dari area tribun VIP nantinya. Dan di sini untuk dua alat berat seperti alat pengeboran maupun alat pengecoran juga di sini sudah selesai mengerjakan aktivitas hari ini. Dan di depan kita saat ini untuk bunga bougainville yang sudah mulai tumbuh yang nanti akan menghiasi dari Bukit Pink di area sisi kiri dari tikungan yang ke-1 atau yang pertama saat ini. Baik, kita lihat untuk progres keseluruhan dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama di sini. Teman-teman bisa perhatikan progres kumulatif pekerjaan konstruksi sudah mencapai 81,42% dengan pekerjaan yang hampir 100% selesai, antara lain run off gravel 99% dan run off grass 95%, tunnel dan retaining wall utara 98%, outer dan inner surface road 95%, dan pemasangan dari concrete barrier 99%. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kumulatif dari hasil progres pengerjaan konstruksi dari sirkuit Mandalika sudah terlihat untuk persentase yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian di sini di bagian sisi kanan terlihat satu pekerja yang masih melakukan pencabutan dari rumput-rumput liar yang tumbuh di bagian area rumput di bagian sisi kanan dari tikungan yang kedua. Kemudian kita menuju ke depan untuk melihat dari progres yang berada di area tikungan yang ketiga dan keempat, seperti pengaspalan di bagian area run up dan pengaspalan lapis kedua dan pengaspalan area long lap penalti juga. Berikut juga untuk area gravel di sisi kanan maupun di sisi kiri juga sudah dihamparkan namun belum disempurnakan. Kemudian di sini untuk bagian dari pemasangan dari jaring-jaring debris span yang terus dilakukan di sini.
teman-teman bisa melihat di sini untuk dua pekerja yang masih mengerjakan untuk mengejar target rampungnya pengerjaan dari pemasangan jaring-jaring debris span yang berada di sisi kanan dari inner lane surface road bagian kanan di tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Kemudian untuk progres yang lain dari perataan di bagian gravel untuk saat ini sudah hampir sampai di sisi kiri dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan keenam. Kemudian di sini untuk aktivitas dari penyempurnaan dari bagian sisi kiri dari debris span yang nanti akan diperuntukkan sebagai jalur pejalan kaki untuk memasuki atau menaiki dari area grandstand yang berada di sisi kiri dari debris span yang ada di sirkuit Mandalika. Oke, saat ini kita melihat keseluruhan bentuk dari sirkuit Mandalika, yang dimana sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit primadona nantinya yang memiliki nilai jual lebih, dan untuk sirkuit Mandalika ini memiliki unique selling point, tepatnya di kawasan ekonomi khusus pantainya yang juga indah. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat bisa menjadi primadona baru dunia balap internasional ketika pengerjaannya rampung dan mendapat restu dari Dorna. Kemudian untuk sirkuit Mandalika ini sedang mengejar target penyelesaian pembangunan sirkuit jalan raya sepanjang 4,3 km yang memiliki 17 tikungan demi memenuhi syarat dari lolos homologasi dari FIM selaku otoritas balap motor internasional nantinya. Seperti yang kita akan bicarakan saat ini untuk textbox-nya FIM, kalau inspeksi biasanya sudah paket komplit, dalam artian sirkuit secara komplit tentu antara lain aspal run up, terus fasilitas lain seperti fit dan pedal wielding, akses pusat medis, helipad, dan rumah sakit yang saat ini masih dalam proses pengerjaan agar dapat diselesaikan. Kemudian apabila nanti sirkuit Mandalika ini rampung, untuk sirkuit Mandalika ini mampu nanti untuk menyaingi pamor sirkuit Sepang, Malaysia, dan Chang, Thailand yang telah terlebih dahulu menuai kesuksesan menjadi tuan rumah MotoGP, karena calon sirkuit kebanggaan Indonesia ini memiliki nilai jual yang unik dilihat dari lokasinya yang begitu indah, yang dikelilingi panorama perbukitan dan laut di pesisir selatan Pulau Lombok. Mandalika International Street Circuit nantinya akan menjadi satu-satunya sirkuit jalan raya yang menjadi bagian dari kalender MotoGP. Kemudian kita akan membahas untuk kapasitas dari tribun utama yang mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk nantinya. Sementara area tempat duduk atau tribun berdiri didesain untuk menampung kurang lebih 138.000 orang yang akan menonton. Kemudian untuk hospitality suite yang akan direncanakan memiliki kapasitas 7.700 penonton. Area pedok, tribun utama, tribun berdiri, dan hospitality suite bersifat tidak permanen dan bisa dibongkar ketika tidak ada balapan, termasuk lintasan sirkuitnya yang nanti akan berubah fungsi menjadi jalan raya biasa. Baik, kita akan lanjut melihat progres dari pengerjaan di area tikungan yang ke-11 saat ini, di mana akan dilanjutkan untuk proses pengaspalan di bagian area run up, kemudian nanti akan terkoneksi dengan jalur keluar dari sisi kiri di antara tikungan ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12. Kemudian kita perhatikan di sini untuk dari pondasi debris span dan berikut dari tiang dari penyangga untuk debris span nantinya sudah mulai memasuki dari sisi kanan dari inner lane di tikungan yang ke-11 mengarah ke tikungan yang ke-12 nantinya. Baik, kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang lain yang berada di tikungan yang ke-12. Saat ini teman-teman bisa perhatikan
di bagian sisi kiri untuk perluasan dari area outer lane. Saat ini dipersiapkan untuk dilakukan pengaspalan juga di bagian sisi kiri dari trek utama di tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Baik, kita kembali membahas terkait dengan homologasi untuk sirkuit Mandalika nantinya yang akan dilaksanakan minimal pada akhir bulan Juli ini atau maksimal pada awal Agustus tahun 2021 ini. Saat ini untuk semua pekerjaan masih menunggu dari aspal terakhir, di mana untuk pelapisan dari aspal lapis ketiga di bagian dari track lane yang nanti akan dilakukan lapisan terakhir yaitu stone nesting aspal atau SMA pada track lane akan selesai sebelum proses homologasi yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli ini. Oke, kita sekarang berada di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-14 di lokasi dari service road bagian kiri yang telah dilakukan pengaspalan, dan di sini untuk progres penataan dari concrete barrier yang sudah mulai dilakukan di sini. Kemudian kita perhatikan di sisi kiri juga untuk proses dari pemasangan pondasi maupun kerangka dari debris span sebagai batas antara sirkuit Mandalika dengan grandstand nantinya di bagian sisi kiri. Kemudian saat ini kita akan menuju ke arah titik pengerjaan dari akses jalur masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika yang teman-teman saksikan saat ini untuk proses dari pemasangan batas atau sistem drainase juga yang berada di jalur yang menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya untuk progres dari pengerjaan sirkuit Mandalika betul-betul terlihat perubahan untuk pengerjaan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari sirkuit Mandalika. Baik, tetap semangat untuk para pekerja dan tetap kita akan pantau untuk kondisi maupun progres perkembangan dari sirkuit Mandalika di hari esok untuk melihat pengerjaan maupun dari progres yang lain yang akan dicapai dalam pengerjaan sirkuit Mandalika. Sekian, matur nuwun piasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP. Selamat malam.